Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa amma ba'd. Kita akan membahas tentang penyambungan huruf Ain, Ghain, Fa, dan Qaf. Kita kumpulkan 4 huruf ini karena ada kemiripan dalam penyambungannya. Huruf pertama Ain. Huruf kedua Ghain. Kemudian ada Fa. Ada Qaf. Nah, baik. Ain, Ghain, Fa, Qaf ini tentunya bisa disambung dari sebelumnya, huruf sebelumnya, dan juga bisa menyambung ke huruf setelahnya. Ain, Ghain ini prinsipnya hampir sama seperti Ha dan Kha dan Jim. Dia sama-sama punya ekor ke bawah, sehingga ketika dia di depan, maka ekor ini dipotong atau diringkas, kemudian digunakan dia untuk menyambung ke huruf setelahnya. Contoh Ain di depan. Contohnya di depan. Ainabu misalnya. Contoh Ghain di depan. Gha, ba, ta. Ghain dan Ain seperti ini. Ain dan Ghain, jadi cukup diganti sini. Sama seperti Jim dan Ha dan Kha. Dia ekornya dipotong atau diringkas, kemudian digunakan untuk menyambung ke huruf setelahnya. Ainabu, ghabata. Kemudian, yang mirip adalah Fa dan Qaf. Ini kepalanya kalau kita lihat sama. Dia bedanya, kalau ekornya Fa itu mirip dengan ekornya Ba, Ta, Tha. Adapun ekornya Qaf itu mirip dengan huruf Nun. Nah, penyambungannya pun mereka hampir sama ketika di depan. Ya, cukup seperti ini, misalnya Fa, Ba, Ta, misalnya ya. Fa, Ba, Ta. Lihat, cukup digeser ke kiri, kemudian ininya dihilangkan. Nah, Qaf pun sama. Qanata misalnya. Qanata. Lihat, Qaf dan Fa bentuknya mirip. Yang membedakan antara mereka berdua adalah titiknya. Kalau Fa titiknya 1, Qaf titiknya 2. Demikian pula Ain dan Ghain, yang membedakan di antara mereka adalah kalau Ain tidak ada titiknya, Ghain titiknya 1. Nah, ini posisi mereka ketika berada di depan. Nah, kita akan melihat ketika mereka berada di tengah. Ini akan ada perubahan yang cukup signifikan, cukup terlihat bedanya ketika Ain berada di tengah. Contohnya, nah lihat, la, ai, ba. Lihat, Ain ya awalnya adalah seperti ini, hampir sepertiga bulatan, ya. Di sini ketika di tengah maka dia hilang sama sekali. Dia berubah menjadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah. Demikian pula Ghain. Ghain ketika di tengah pun seperti itu. Kita contohkan yang mirip. Nah, nih, lagawa. Contohnya ya, lagawa. Lihat, dia tertutup rapat. Ini, lihat, tertutup rapat. Nah, Fa, ketika di tengah, seperti apakah dia? Kita lihat. Contohnya, nah, lafata.
Nah, ini yang kadang sering tertukar antara ghain dan fa. Poinnya di mana kalau kita biar bisa membedakan? Kalau ghain itu tidak ada lubang di tengahnya. Dia tertutup rapat, ya, tertutup rapat. Adapun fa, maka dia lihat ada lubangnya di sini. Sebagaimana aslinya memang ada lubangnya. Demikian pula qaf. Qaf. Ketika di tengah, dia sama seperti fa. Ya. Laqada. Lihat. Laqada. Di tengahnya ada lubang. Yang membedakan antara mereka berdua adalah titiknya fa itu 1, qaf itu ada 2. Dan poin penting yang harus kita jelaskan di sini, sering orang tertukar itu di sini. Ghain kadang orang tertukar dengan fa. Atau sebaliknya, fa kadang tertukar dengan ghain. Kenapa? Karena mereka melihat adanya titik yang sama. Sama-sama punya titik 1 dan sama-sama bentuknya hampir mirip. Tapi setelah melihat penjelasan ini, hendaknya Anda bisa membedakannya. Kenapa? Karena ghain itu tidak lubang. Ya, jadi tertutup rapat. Tertutup sangat rapat. Adapun sini, maka fa ini ada lubangnya. Sebagaimana aslinya itu juga ada lubangnya. Taib. Adapun ketika dia berada di belakang, ain, ghain berada di belakang. Kalau kita lihat huruf jim, ha, kha yang mirip dengan ain dan ghain, itu ini mereka kembali kepada aslinya. Adapun ain dan ghain ini nggak kembali kepada aslinya. Ekornya balik seperti aslinya, tapi kepalanya tetap dalam keadaan tertutup seperti ini. Kita lihat. Ma, na, a. Nah. Mana'a. Lihat, mana'a, ain. Lihat, ini tertutup rapat. Mana'a. Kemudian ghain. Tutup rapat ya. Ini karena ada lubang di tengah jadinya seperti ini. Madagha. Nah, madagha, ghain pun demikian. Ini tertutup rapat. Tertutup rapat sama seperti ketika dia berada di tengah bentuknya. Mana'a, madagha. Nah, sebagian orang ini tertukar dengan ha, untuk ain tertukar dengan ha, ghain tertukar dengan kha. Ya. Lihat ketika kita akan compare, kita akan bedakan penulisannya. Kalau ha itu gini. Ma, na, lihat ha itu gini. Nih, mana ha. Ha tentunya lebih panjang, ya. Mulutnya itu lebih panjang. Lihat perbedaannya sangat jelas sebenarnya. Kalau ain ini betul-betul tertutup. Sama seperti ketika dia di tengah. Sama, kha pun demikian. Ketika di belakang, dia seperti aslinya. Ya. Ya, lihat. Madagha. Nah. Kalau mana'a, ain itu artinya menahan. Kalau manaha itu memberikan minhah, memberikan seperti beasiswa dan seterusnya. Nah, madagha itu artinya mengunyah. Madagha lain artinya. Nah, jadi ini harus dicermati. Pemirsa harus mencermati ini. Ini kalau ain, sekali lagi, dia kecil dan tertutup. Kalau ha itu mulutnya lebar dan memanjang, ya, sini. Kemudian kalau ghain tertutup, kecil. Ya, kemudian kalau kha itu lebar, mulutnya gini, ya. Seperti apa ini? Bebek kali ya. Baik. Jadi ini harus diperhatikan ketika dengan ain dan ghain. Ketika mereka berada di belakang. Baik. Kemudian fa dan qaf
Ketika mereka berada di belakang, maka mereka kembali kepada aslinya. Kembali kepada aslinya, ekornya muncul lagi. Contohnya, nah, lihat. Anafa. 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 Ini fa, lihat. Aslinya kan ke atas nih. Tapi ketika di tengah ya sama seperti di tengah ini. Cuman bedanya ini ekornya balik muncul lagi. Demikian pula qaf. Qaf ketika disambung dan dia berada di akhir, maka kembali ekornya muncul lagi. Nah, ekornya itu seperti ekornya nun. Titiknya 2. Anaqa. Ya. Anafa. Anaqa. Anafa. Anaqa. Nah, inilah model penulisan huruf ain, ghain, fa, dan qaf ketika mereka berada di depan. Bersama kepalanya nggak berubah, cuman ain dikesampingkan seperti halnya jahakho. Ghain juga demikian. Fa, kepalanya tetap eksis seperti aslinya, hanya saja ekornya dibawa ke samping seperti ba dan juga nun. Yang penting untuk kita perhatikan tadi, kita ulangi lagi, adalah berkaitan dengan ketika mereka di tengah. Ketika di tengah, ain itu betul-betul tertutup. Ya, dan ini kecil. Ya. Bukan ha ini. Kalau ha itu gini, kalau ha nih ya. Dengan mirip yang sama misalnya, ha itu gini. Ya kan? Jadi sangat beda. Lahiba misalnya. Lihat, sangat berbeda sekali. Jangan tertukar. Ha itu besar, seperti terbuka. Kalau ini kecil dan tertutup. Ghain pun demikian. Jangan sampai nanti tertukar dengan kho misalnya. Lihat, kalau kho seperti ini. Ya, la khoba atau la khowa. Nah, kalau diganti pakai wa. Jadi intinya poinnya di sini, lihat beda sekali. Gha sama kho, ain sama ha. Ketika di tengah, jangan sampai tertukar. Yang kadang tertukar itu ini. Antara fa ghain dengan fa. Ini saling tertukar. Kenapa? Karena mirip sekali titiknya ketika berada di tengah, sama-sama satu. Namun harus diingat bahwa kalau ghain itu tertutup. Kalau fa itu terbuka. Nah, adapun qaf ya sudah biasa. Hanya sama seperti fa, hanya saja dia titiknya 2. Mana'a itu ain seperti ketika dia di tengah, ya tertutup sangat rapat, kemudian ekornya muncul lagi karena dia di belakang, ya di terakhir, sama seperti jahakho. Nah, bedanya sama ha ini harus diperhatikan. Kalau ha itu dilihat kepalanya pun berbeda. Ini ain, ini ha. Ghain pun demikian. Ghain titiknya 1. Ya, jangan sampai tertukar dengan kho. Kho sudah beda sekali bentuknya ya. Diperhatikan nih, kho itu kayak gini. Ya, ha itu kayak gini. Ghain kho beda kan? Baik. Anafa, anaqa sudah ini normal kembali seperti biasa. Nah, silakan dicermati lagi ya, dipahami dengan baik dan benar agar kita tidak tertukar antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.